Shalom, selamat hari Minggu teman-teman Persekutuan Taruna. Hari ini, mari kita beribadah di minggu yang ke-11 sesudah Pentakosta. Ibadah hari ini dilayankan oleh Penatua Anita Wijayanti. Sebelum kita beribadah, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Teman-teman, mengawali ibadah ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi 92. Mari kita pujikan bait yang pertama. Anak-anakku yang terkasih, Persekutuan Taruna, tibalah saatnya untuk kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya marilah kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih Tuhan untuk satu kesempatan yang indah pada pagi hari ini, untuk kami boleh duduk bersama-sama, diam, tenang, kami boleh membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anakku, mari kita berdiri. Kita mempersiapkan Alkitab kita. Bacaan kita terambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-28 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-29. Ya, Bu Anita akan membacakan untuk kita semua. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Ayat yang ke-21. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-manapun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, "Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah ke bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti.
Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu, kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya setiap hari. Anak-anakku yang terkasih, sungguh suatu berkat bagi kita bahwa kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah minggu yang dilaksanakan secara virtual ini. Memang ada keterbatasan, kita tidak bisa bertemu secara fisik, kita tidak bisa saling berjabat tangan, kita tidak bisa melempar senyum satu dengan yang lain. Tapi dalam keterbatasan ini, dalam pergumulan, dalam tantangan yang kita hadapi, semua itu tidak boleh menyurutkan langkah kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Anak-anakku, kita akan belajar bagaimana menghadapi tantangan dari seorang pahlawan iman yang bernama Rasul Paulus. Kalian tentu sering mendengar ya, nama Rasul Paulus. Nama ini cukup populer, cukup terkenal, sering kita sebut, sering ditulis, banyak ditulis dalam Alkitab. Mengapa demikian? Karena Rasul Paulus adalah seorang yang berdedikasi. Ya. Apa itu dedikasi, anak-anak? Dedikasi adalah sebuah pengorbanan, baik tenaga, waktu, pikiran, untuk keberhasilan suatu usaha yang memiliki tujuan mulia. Ada pengorbanan yang diberikan oleh Rasul Paulus dalam pemberitaan kebenaran. Ia difitnah, ia dianiaya, dilempar dalam penjara, mengalami kelaparan, mengalami kapal karam, dan banyak hal buruk yang lainnya. Tapi semua itu tidak membuatnya berhenti memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dia memberitakan Injil Tuhan. Kita memperhatikan bacaan Alkitab kita pada ayat 17 sampai 19. Pada ayat 17, Rasul Paulus berkata demikian. Saudara-saudaraku, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Anak-anak, kalian pernah mengalami yang sedemikian? Tidak bersalah tetapi dipersalahkan? Lalu bagaimana reaksi kalian? Marah? Putus asa? Berhenti berusaha? Menganggap semua yang dilakukan sia-sia? Bagi Rasul Paulus, semua yang dilalui tidak ada yang sia-sia, karena semua itu adalah proses menuju keberhasilan. Jadi, anak-anak, dari apa yang dialami oleh Rasul Paulus, kita bisa belajar bahwa tantangan, kesulitan, pergumulan, masalah bukanlah halangan yang harus mematahkan usaha dan perjuangan kita. Tantangan dan masalah justru harus membuat kita semakin fokus pada tujuan. Dan selanjutnya pada ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19, Rasul Paulus berkata demikian. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat satu kesalahan pun yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksa aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsa. Anak-anak, ada sekelompok orang yang
yang memperkarakan Rasul Paulus. Bukan hanya satu atau dua orang, tapi sekelompok orang, banyak orang, dan orang-orang itu adalah saudara sebangsanya, sesama orang Yahudi. Anak-anakku, bagaimana kira-kira perasaan Rasul Paulus? Pasti tertekan. Satu orang musuh saja itu sudah terlalu banyak, bisa membuat kita pusing. Apalagi ini sekelompok orang, saudara sebangsa lagi. Perasaan tertekan itu tampak pada kata terpaksa. Rasul Paulus mengatakan ia terpaksa naik banding. Ada konflik di hatinya antara menjaga perasaan saudara sebangsa dan menjaga perasaan Tuhan, Sang Pemilik kebenaran. Namun di tengah konflik batin itu, anak-anak, Rasul Paulus memilih untuk menjaga perasaan Tuhan. Ia membela kebenaran. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kalian yang pernah mengalami yang sedemikian? Dihadapkan pada pilihan membela sahabat yang bersalah atau membela kebenaran? Pilihan yang tidak mudah, bukan? Namun melalui renungan saat ini kita diingatkan bahwa membela kebenaran, menjaga perasaan Allah itu di atas segalanya. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus adalah seorang pahlawan iman dan sekaligus pahlawan kebenaran. Ia memperjuangkan imannya, memperjuangkan apa yang diyakininya, dan dalam sebuah perjuangan selalu ada harga yang harus dibayar, selalu ada pengorbanan, dan itulah yang dilakukan oleh seorang pejuang. Dan sebagaimana Rasul Paulus sudah berkorban secara fisik dan mental, demikian pun para pahlawan bangsa kita. Darah, keringat, air mata, semua ditumpahkan untuk apa yang diperjuangkan. Dan banyak di antara mereka, para pejuang kita, yang tidak sempat menikmati apa yang diperjuangkan. Mereka gugur sebagai bunga bangsa. Namun mereka yakin apa yang diperjuangkan tidak akan sia-sia. Kehormatan bangsa ditegakkan. Anak cucu menikmati buah yang manis dari jerih lelah perjuangan mereka, termasuk kita semua. Persekutuan Teruna yang pada esok hari, Senin 17 Agustus 2020 akan mengingat rayakan 75 tahun Indonesia merdeka. Melihat contoh hidup para pahlawan kita, pahlawan iman dan juga pahlawan bangsa, teladan apa yang sudah kalian pelajari? Kalian belajar tentang ketabahan hati, tentang kegigihan, tentang semangat rela berkorban. Anak-anak, semua itu adalah nilai-nilai luhur yang harus kalian pelajari sejak usia muda. Jadilah pahlawan kebenaran, jadilah pahlawan bangsa. Hiduplah takut akan Tuhan dan jadilah berkat bagi bangsa dan negara. Tuhan memberkati persekutuan Teruna. Amin. Anak-anakku, kita akan mengaminkan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Muda Budi 127. Mengikut Yesus, keputusan. Tolak
Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih Tuhan, kami sudah boleh membaca sebagian dari firman Tuhan dan kami boleh merenungkannya. Kami boleh belajar dari seorang tokoh pahlawan iman, yaitu Rasul Paulus, di mana dengan satu keberanian, dengan sungguh-sungguh dia boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami Tuhan, anak-anak-Mu, persekutuan teruna, biarlah kami boleh memiliki hati yang penuh semangat, untuk kami boleh bersungguh-sungguh di dalam hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga Tuhan untuk orang tua kami. Biarlah kiranya Tuhan boleh memberkati mereka. Tuhan memberikan kemampuan, hikmat dan bijaksana kepada mereka, untuk mereka boleh memberikan penghidupan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah situasi yang ada ini Tuhan, kami boleh tetap mengucap syukur karena kami boleh tetap beribadah kepada Tuhan. Biarlah kiranya oleh belas kasih dan kemurahan Tuhan, Tuhan boleh memberkati negara kami. Tuhan boleh hawakan sakit penyakit yang saat ini ada di tengah-tengah kami, masyarakat kami, bahkan di dalam masyarakat dunia. Belas kasih dan kemurahan Tuhan, biarlah kiranya turun atas kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan masa depan kami Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa rancangan Tuhan itulah yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Ada banyak hal yang ingin kami pinta kepada-Mu Tuhan, tapi Engkau mengetahui apa yang kami butuhkan lebih dari kami memahaminya. Kami mengucap syukur karenanya. Doa yang singkat yang jauh dari sempurna ini Tuhan, kami panjatkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan teman-teman, saatnya sekarang kita memberikan persembahan dengan memuji Tuhan dari pujian Kidung Jemaat 302. Mari kita pujikan bait yang pertama dan kedua. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Teman-teman, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami memberikan persembahan sebagai tanda syukur kami kepada Tuhan. Kuduskan dan berkatilah persembahan kami agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selanjutnya, mari teman-teman kita berdiri dan kembali memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi 133. Mari kita nyanyikan bait yang pertama. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan terang, melebihi segalanya bagiku. Bunga batu paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan
Anak-anakku, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarimu dengan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.